karena tadi ada beberapa teman yang belum bisa masuk, jadi saya rekam. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Terima kasih kita sudah tergabung dalam forum Zoom malam ini, dan malam ini Pak Mardiku belum bisa ikut bergabung karena tadi habis ada acara di Rabuan di Jakarta dan ini sedang makan malam. Jadi biasanya di awal Pak Mardiku selalu ngisi Zoom seperti ini karena beliau di tahun depan itu sudah mulai fokus ke membangun kemitraan. Jadi teman-teman yang fanverse-nya Bosman malam ini bersyukur dapat bocoran di awal. Jadi teman-teman, Bosman sudah mengumumkan beberapa kali bahwa 2024 Bosman akan pensiun dari semua kelas offline-nya. Dan setelah pensiun seperti apa, salah satunya yang akan saya sharekan malam ini ya teman-teman ya. Nah sebelumnya saya akan sedikit share salah satu produknya Bosman Mardiku yang kita bisa presentasikan, yang bisa pasarkan ya teman-teman. Jadi saya izin share video Pak Mardiku di Zoom beberapa bulan yang lalu ya. 3 menit ya. Izin 3 menit untuk share pesan Pak Mardiku terkait kenapa sih produknya itu ada hubungannya dengan emas. Nah, mungkin di ujung terakhir saya mengingatkan teman-teman, tadi saya terpikir karena baru aja pembantu saya itu masukin anaknya nanti ke SD, terus dia nanya kalau swasta tuh berapa, kalau negeri berapa. Kalau negeri kan uang pangkalnya ada terus nggak bayar, terus kalau swasta katanya di Cibinong itu 5 juta Pak uang masuknya gitu ya. Atau saya bilang, oh iya 5 juta tuh ya kira-kira 5 gram emas. Saya bilang itu namanya GoFur. 5 juta 5 gram emas. Terus jujur deh, anakmu yang paling kecil nih ya, kan masih setahun. Ya 5-6 tahun lagi kan dia makan sekolah SD. Itu mungkin kalau masuk SD ini, ya which is kecil ya kemungkinan dia masuk SD swasta. Tapi mungkin negeri. Tapi maksud saya bilang, itu kira-kira 10 juta kali uang masuknya. Tapi gini, 5 juta rupiah sekarang kan 5 gram emas. 10 juta nanti tetap 5 gram emas. Gitu. Jadi pentingnya punya emas tuh itu. Atau kita kasih contoh, ini kalau ini buat teman-teman. Saya melakukan haji OHNA Plus di tahun 2012, 10 tahun yang lalu, itu harganya 110 juta. Atau di gramasi emasnya 250 gram. Karena waktu itu 1 gramnya sekitar 500 ribuan. Jadi 250 gram emas. Sekarang OHNH, sekarang 2022, itu 250 jutaan. Dan itu ya 250 gram emas. Jadi rupiahnya berbeda, tapi gramasi emasnya sama. Nah, jadi rasanya menurut saya nih ya, ngapunten teman-teman semua, solusi kita adalah nabung emas. Solusi kita adalah berbisnis, ya buka toko emas gitu. Solusinya berbisnis emas, ini pendapat saya. Dan emas menjadi nilai tabung. Sekali lagi, tadi kalau Anda punya anak mau ke sekolah SMP, mungkin uang masuknya, ini bicara swasta ya, adalah 10 gram emas gitu ya, atau 10 juta saat ini. Tapi 5 tahun lagi anak sekolah SMP, ya tetap 10 gram emas, cuma nanti 20 juta. Kalau Anda pakai rupiah belum tentu kekejar gitu ya. Jadi teman-teman dimanapun berada, kita prolog saya begitu, sahabat saya Mas Bimo ini orang yang luar biasa, karena beliau saat ini adalah the best di micro gold, bisnis networknya tumbuh sangat luar biasa. Dan saya pikir Anda beruntung kalau Anda memiliki leader seperti Mas Bimo, karena di dalam bisnis ini adalah bisnis kebersamaan, dan bisnis yang terbaik adalah saling mengajar, saling asuh gitu ya. Dan Mas Bimo pertama mengajarkan, dan Anda yang diajari ya suatu hari akan mengajari. Jadi bisnis getok tular ini adalah lebih ke ilmu, lebih ke kebersamaan. Jadi saya pikir terima kasih Mas Bimo, Anda one of the best dari komunitas kita, dan insya Allah teman-teman dimanapun selamat menikmati paparan dari Mas Bimo. Sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu kenapa Pak Mardiku salah satunya meluncurkan bisnis barunya Microgold dan dibuka kemitraan, karena kita sudah sama-sama dengar. Jadi kalau kita punya plan jangka panjang, apakah itu untuk ibadah haji, apakah itu menyekolahkan anak, kalau
kita simpan emasnya sekarang, kita nggak perlu ngejar kenaikan rupiahnya. Tapi kalau ngejar kenaikan rupiahnya, belum tentu kekejar. Cuman kalau misalkan nanti untuk sekolah, misalkan anak saya masuk sekolah SMP, sudah saya sediakan 10 gram sekarang, ya nanti berapapun ya 10 gram itu, tetapi secara rupiah pasti naik. Nah, salah satunya itu yang momen di mana saya mulai menjadi klik, wow, ternyata memang nabung ya emas sebagai alat tabung ini benar-benar sangat-sangat menguntungkan dan mengamankan kita dari inflasi. Oke teman-teman, saya izin share screen supaya teman-teman bisa menikmati, bisa mengetahui lebih detail apa itu BRO atau Business Right Owner yang Pak Mandiku open di tahun 2023 ini, karena nanti 2024 Pak Mandiku sudah pensiun dari semua kelas offline-nya dan akan fokus kepada bisnis kemitraan. Nah, teman-teman yang malam ini hadir bersyukur dapat bocorannya lebih awal ya, sahabat-sahabat Mandiku dapat bocoran lebih awal. Ya, jadi sedikit cerita, saya kenal Pak Mardigu itu berawal dari baca bukunya beliau ya. Sekitar tahun 2014 saya membaca buku Sadar Kaya, yang saat itu saya masih sebagai karyawan, hutang numpuk di mana-mana. Kemudian di dalam buku ini saya belajar satu hal yang sangat berharga buat saya, adalah bagaimana cara uang datang kepada kita. Karena selama itu saya punya mindset bahwa untuk mendapatkan uang harus kerja keras, untuk dapat uang lebih banyak harus bekerja lebih keras lagi. Nah, ternyata dalam buku Pak Mandiku Sadar Kaya ini ada cara menarik uang, bagaimana hanya di rumah saja, melakukan hal-hal yang disukai, banyak waktu dengan keluarga, dan banyak uang. Ya, dan saya memaksakan mindset itu ke dalam diri saya, karena waktu pertama kali membaca, jujur aja konslet gitu ya. Gimana caranya di rumah saja, banyak waktu dengan keluarga, hanya melakukan hal yang disukai, tapi banyak uang. Gitu. Namun, setelah saya paksakan mindset itu, akhirnya ada beberapa peluang yang berdatangan, dan singkat cerita, tahun 2020 saya bisa diizinkan bebas hutang, dan kalau secara penghasilan dibandingkan dulu kerja sebagai supervisor, ya sekarang sudah lumayan lah. Ya. Sudah lumayan, berawal dari saya baca buku. Dari baca buku, waktu itu saya meyakini saya pasti bisa ketemu dengan penulisnya, dan bahkan saya ikuti hampir semua kelasnya, dan bahkan saat ini saya pun juga diizinkan untuk bermitra langsung dengan Pak Mardigu. Ya, dan ini saya mewakili Pak Mardigu untuk share apa sih BRO, Business Right Owner. Nah, teman-teman yang belum kenal Pak Mardigu bisa cek di YouTube-nya beliau, Bosman Mardigu. Teman-teman pastinya yang sudah tahu, ngerti lah ya Bosman seperti apa, pola pikirnya, kemudian isi-isi kontennya. Beliau juga diundang beberapa kali di podcast Deddy Corbuzier. Jadi teman-teman bisa tahu juga siapa yang biasanya diundang ke podcast, dan ini nggak cuma sekali, nggak cuma sekali diundang ke podcastnya Deddy Corbuzier. Ada dari podcastnya Denny Sumargo juga ada. Dan ketika saya melihat konten-kontennya Pak Mardigu itu selalu identik dengan 3 kalimat atau 3 kata. Yang pertama adalah new mind. New mind itu adalah cara berpikir baru, cara bernegara baru ya. Kemudian yang kedua adalah kritik namun dengan solusi. Jadi Pak Mardigu itu selalu melemparkan kritik kepada pemerintah namun memberikan solusi ya. Bagaimana bernegara yang benar. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana supaya rakyat sejahtera. Jadi beberapa plan Pak Mardigu, seandainya diizinkan memimpin Indonesia, dia sudah beberapa plan supaya rakyat sejahtera. Nah, namun untuk mendapatkan mandat itu, belum tentu terjadi kapan, dan kapan terjadinya juga Pak Mardigu belum bisa prediksi pasti. Ya. Nah, sementara keinginan untuk mensejahterakan masyarakat itu sangat tinggi. Beliau ini benar-benar terpanggil untuk, ayo dong rakyat kita sejahtera gitu ya. Nah, kemudian sambil menunggu proses mendapatkan mandat, kita doakan bersama beliau bisa mendapatkan mandat menjadi orang nomor 1 di Indonesia, atau kalau nggak jadi presiden, ya jadi lordnya ya, lordnya presiden. Nah, beliau akhirnya menciptakan sebuah konsep bisnis yang bagaimana rakyatnya bisa ikut bermitra, bisa ikut merasakan manfaatnya, dan Pak Mardigu juga bisa coaching langsung ya. Kemarin di acara MLP kita sudah mendapatkan coaching langsung dengan Pak Mardigu, dan nanti di setelah bulan April ya, teman-teman juga akan mendapatkan coaching lagi ya gitu, dan coachingnya di atas kapal ya, bukan di tempat hotel di Indonesia tapi di luar negeri. Nah, langsung saja teman-teman, BRO itu apa sih? BRO itu adalah Business Right Owner atau hak bisnis kemitraan. Kemitraan bersama Pak Mardigu, dan saat ini ada 2 produk yang ready.
Saat ini 2 produk yang ada. Yang pertama adalah teman-teman ini, kelas offline Road to Billionaire, ya, kelas offline Road to Billionaire yang kemarin hari Sabtu kemarin diadakan di Solo, dan saya pun menjadi salah satu peserta, dan saya bersyukur sekali karena kelas ini saya pikir ini kan menjadi kelas termurahnya Pak Mardigu, ya. Saya pikir kualitasnya, karena saya pernah ikut MMBC, saya pernah ikut CEO Mastermind, kalau cuma 3 juta kayak apa ya, ternyata kualitasnya sangat wow gitu. Nanti teman-teman saya izin kasih previewnya ya, apa saja yang dibahas. Kemudian yang ngisi ini full Pak Mardigu, ya, full Pak Mardigu, nggak ada mentor lain, nggak ada coaching lain. Jadi benar-benar Pak Mardigu perjalanan hidupnya dan lain sebagainya beliau sharekan di kelas itu. Jadi kalau saya review, yang pertama Pak Mardigu share tentang perjalanannya menuju bilioner. Jadi benar-benar sampai Pak Mardigu di rekeningnya 12 digit itu benar-benar diceritakan prosesnya, ya. Dan saya paling klik, ya, paling saya ambil salah satu hal yang menjadi poin yang paling saya ingat adalah bagaimana ketika Pak Mardigu di perjalanan itu saat hutang gaji karyawannya 5 miliar per bulan kurang lebih, ya, beliau memaksakan mengubah circle yang awalnya nggak nyaman bersama teman-temannya seperti Pak Sandiaga Uno dan lain sebagainya, gitu ya. Saat bertemu nggak nyaman karena yang lainnya membicarakan beli jet pribadi, beli villa, kemudian bikin perusahaan baru lagi dan sebagainya. Tapi Pak Mardigu waktu itu belum di posisi yang finansial yang baik, bahkan utangnya banyak. Nggak nyampe 1 jam 2 jam pulang lagi. Kemudian minggu depan datang lalu pulang lagi. Minggu depannya datang ditungguin istri di depan pintu. Karena setiap pulang cepat ditanyain, kenapa pulang cepat? Wah, mereka nggak asik, mereka pamer ini, pamer itu, menceritakan ini, itu. Begitu di pertemuan ketiga, istrinya menegur beliau untuk supaya itu kamu nggak nyaman, jadi nasihati ya, untuk kamu nggak nyaman karena vibrasi kamu, karena getaran kamu, karena pola pikir kamu nggak mau sama dengan mereka. Gitu. Kalau kamu mau berusaha untuk sama dengan mereka, kamu pasti akan nyaman. Nah, akhirnya minggu depan itu sampai 1 jam 2 jam belum pulang, sampai hampir tengah malam Pak Mardigu bersama circle-nya, dan tiba-tiba di sana Pak Mardigu sangat cair, ngelawak dan lain sebagainya. Namun dari hasil situ ada beberapa peluang kesempatan baru, diajak proyek baru, tapi kok belum ada dana gitu. Nggak apa-apa, kamu nanti prosesnya begini-begini, sampai akhirnya titik awal perubahannya dari salah satunya adalah mengubah circle gitu ya. Nah, kemudian di RTP juga diajarkan bekerja keras, kalau bekerja keras untuk uang itu akan menjadi budak uang. Tapi kalau teman-teman atau kita semua sahabat-sahabat Bosman bisa menjadi master of money adalah make money work harder. Jadi bagaimana membuat uang bekerja lebih keras untuk kita. Bukan kita yang bekerja keras untuk uang, tetapi uang yang bekerja lebih keras lagi untuk kita. Itu salah satu materinya ada di Road to Billionaire. Kemudian ada materi juga SEO kaya. Jadi apa SEO kayanya teman-teman semua, nanti ada tesnya. Jadi teman-teman nanti SEO kayanya apa dan partner yang cocok seperti apa. Dulu sebelum saya masuk ke circle-nya Pak Mardigu, saya itu pengen jadi Superman, nggak pengen punya partner, nggak pengen berkolaborasi dan sebagainya. Namun hasilnya ternyata ya gitu-gitu aja. Setelah saya open, setelah saya bermitra, kemudian juga menjalin partner kerjasama, ternyata hasilnya malah berlipat-lipat gitu. Nah, teman-teman nanti diajari cara memilih. Kalau teman-teman tipe CEO-nya misalkan sebagai kreator, itu nanti partnernya harus punya apa dan apa, kemudian ciri-ciri orang tipe ini tuh seperti apa. Nah, besok teman-teman dites langsung, ya. Dites langsung, lalu diberikan saran, ya, diberikan saran cocoknya partner kamu minimal punya dua ini yang tipe apa dan apa. Karena kalau misalkan sebuah bisnis, misalkan tipenya tipe kreator semua atau tipe leadership semua, ya nggak akan jalan gitu. Nah, lalu apa itu entrepreneur, apa itu entrepreneur, besok juga dibahas di sana di RTP. Lalu organic growth dan organic growth, kemudian ada productivity dan attitude. Jadi kalau misalkan orang yang menghasilkan di dalam perusahaan itu produktivitasnya rendah, tapi attitude-nya bagus, ini diapain orang kayak gini. Tapi kan ada juga orang yang produktivitasnya tinggi, ya, hasil omset dan lain sebagainya bagus, tapi attitude-nya rendah. Ya. Nah, ini orang-orang seperti ini diapakan? Itu teman-teman di RTP itu belajar juga tentang itu. Lalu apa itu staff, apa itu supervisor, apa itu manager, apa itu director, lalu kemudian rumus wealth value kali leverage, kemudian
teman-teman nanti di RTP juga mendapatkan relasi baru, mendapatkan circle baru, mendapatkan saudara-saudara baru yang teman-teman juga bisa berkolaborasi. Ya, kemarin saya juga ketemu salah satu sahabat Bosman peserta kelas juga yang Mas Yimo apa namanya expert di TikTok ya, iya betul gitu. Jadi ada obrolan untuk kerjasama bareng-bareng gitu ya, untuk apa namanya meningkatkan brand awareness perusahaannya beliau melalui TikTok. Gitu. Kemudian di RTB itu bagusnya lagi teman-teman mendapatkan hak bisnis kemitraan, gitu, hak bisnis kemitraan. Lalu di RTB juga ada coaching lanjutan. Jadi teman-teman di hari kemarin Pak Madiku sudah masuk grup, sudah memberikan beberapa insight-insight baru. Kemudian besok kita juga akan Zoom bareng dengan beliau. Jadi RTB ini walaupun kelas Pak Madiku yang paling murah, tapi menurut saya sangat worth it dan di luar ekspektasi saya yang saya dapatkan itu benar-benar wow, ini kelas termurah tetapi hasilnya sangat apa ya, sangat layak untuk dibagikan buat teman-teman gitu. Karena apa? Ini sayang sekali ini tahun terakhir Bosman mengadakan kelas offline. Nah, next kelas itu ada di Malang teman-teman dan juga ada di Tangerang. Jadi teman-teman misalkan berminat ikut kelasnya Pak Mardiku di tahun terakhir ini dengan review beberapa materi tadi, teman-teman bisa ikut yang di Malang itu 25 Februari dan yang di Tangerang 11 Maret. Jadi teman-teman yang ingin ikut kelasnya boleh tanya ke yang mengundang malam ini bagaimana cara daftar Road to Billionaire supaya teman-teman juga nanti mendapatkan hak kemitraan bisnis yang bisa langsung dipakai untuk berbisnis dan di coaching langsung juga sama Bosman Mardiku. Nah, jadi teman-teman saya sedikit sharing rumus sederhana mengubah hasil itu ternyata hanya dari satu sumber informasi dan yang kedua circle. Jadi kalau teman-teman misalkan mungkin mohon maaf di luar sana banyak orang kehidupannya sama-sama saja, coba dicek. Biasanya sumber informasinya nggak nambah, biasanya ilmunya nggak nambah, biasanya buku yang dibaca nggak nambah, biasanya jarang investasi leher ke atas. Lalu kemudian kalau hasil kehidupannya nggak berubah-berubah, biasanya circle-nya ya itu saja. Gitu. Jadi teman-teman perpaduan antara menambah sumber informasi, mengubah sumber informasi, kemudian juga mengubah circle itu menjadi menurut saya paket komplit yang sederhana untuk mengubah kehidupan gitu. Nah, jadi di Road to Billionaire investasinya kalau di CEO Mastermind itu kan 12 juta ya teman-teman ya. Kemudian kalau di MMBC itu 7,5 juta. Lalu kalau di RTP berapa? RTP itu hanya 2.950 dan teman-teman sudah dapat hak bisnisnya, sudah dapat hak bisnis kemitraan bersama Bosman Mardiku. Lalu ingat teman-teman ya, ingat ya, sekali lagi ingat, ini tahun terakhir Bosman Mardiku mengadakan kelas offline. Jadi walaupun tadi masih sekitar Februari, jangan sampai teman-teman kehabisan slot, karena tidak mungkin semua akan di open kuota sampai misalkan 2.000, 3.000 atau berapa gitu ya. Jadi pasti ada batasan kuota, saat ini saya belum dapat informasi yang pasti, terbatas untuk berapa peserta. Yang pasti teman-teman jangan sampai ketinggalan, karena tahun ini adalah tahun terakhir beliau, dan nanti di Malang pun saya juga hadir. Boleh nggak ikut RTB lagi? Boleh, saya MMBC sudah ikut 2 kali. SEO Mastermind sudah ikut sekali, dan RTP mau ikut 2 kali nanti di Malang. Gitu. Ya, jadi teman-teman yang sudah ikut, itu boleh, karena hak bisnisnya nanti juga bertambah. Nah, kemudian yang kedua teman-teman adalah micro goal. Ya, micro goal ini ada 3 konsep terbaru di tahun 2023. Kalau teman-teman pernah mendapatkan informasi sebelumnya di tahun 2022, saya pastikan yang saya sampaikan ini adalah yang terbaru dan detail tentang micro goal ya. Yang pertama, why? Kenapa sih micro goal? Tadi Pak Madiku sudah sempat singgung ya, kenapa emas dan kenapa micro goal. Yang pertama, micro goal ini bisa sebagai pendukung bisnis saat ini. Apapun bisnis teman-teman bisa berkolaborasi atau disupport, didukung oleh micro goal. Yang kedua, teman-teman punya tambahan peluang income sebagai reseller. Kalau teman-teman buka toko emas berjalan bisa, buka toko emas digital bisa, mau buka ruko juga bisa itu ya. Tergantung teman-teman nanti budgetnya berapa. Kemudian teman-teman juga bisa bangun passive income bagi teman-teman yang suka kerja bareng-bareng, kerja rame-rame, bangun tim. Micro goal ini sangat cocok. Jadi Pak Mardiku itu luar biasanya beliau menyediakan 3 konsep di micro goal itu. Yang mau mendukung bisnis saat ini boleh, yang mau jualan, jago jualan, senang jualan juga boleh, yang jago bangun tim, senang bangun tim juga disediakan sistemnya. Teman-teman boleh ambil salah satu, salah 2, atau benar 3. Kalau saya ambil 3-tiganya, kenapa? Karena 3-tiganya itu ada cuannya. Ada cuannya.
Nah, contoh ini microgold sebagai pendukung bisnis saat ini. Jadi teman-teman, contohnya ini ada sebuah kopi tenan, katakanlah kopi tenan ya. Kemudian dia di branding ada kartu yang ada emasnya ya. Lalu ditulis ngopi sambil nabung emas. Ya, ngopi sambil nabung emas, kemudian kumpulkan hingga 5 gram untuk ditukar dalam bentuk antam. Jadi setiap customer belanja tertentu, misalkan 100.000 atau 200.000, dikasih emas. Ya, dikasih emas microgold. HPP-nya berapa teman-teman? Kalau sudah bermitra, HPP-nya cuma 11.000. Ya, kira-kira gini, kalau orang dikasih kartu emas gratis, ya, dikasih emas gratis, kira-kira difoto tidak? Yang pertama. Yang kedua, diupload di story enggak? Gitu. Yang kedua. Yang ketiga, cerita enggak sama teman-temannya? Ngopi di situ dapat gratis emas loh, daripada ngopi di tempat lain enggak dapat, gimana kita ngopi di situ aja? Pasti ngajak teman-temannya. Kemudian yang keempat, ngiket customer. Kenapa? Karena ini kan emasnya dimulai dari 0,01 ya, 0,01 gram. Jadi ngopi sambil nabung emas ini ketika dapat gratis emas akan dikumpulkan. Kenapa? Karena kalau sudah terkumpul 5 gram bisa ditukar dalam bentuk antam. Artinya apa? Mereka nggak akan ngopi di tempat lain gitu. Karena di tempat lain nggak ada gratis emasnya. Di sini ada dan dia akan kumpulkan sampai 5 gram. Artinya dengan punya kartu yang di custom desain seperti ini, ada emas microgold-nya, teman-teman bisa punya 4 keuntungan sekaligus dengan budget per piece-nya, per kartunya hanya 11.000. Nah, ini kemarin saya juga buat untuk branding kelas TikTok saya, online kelas jago TikTok affiliate. Lalu kemarin saya juga buat kartu nama, beberapa teman yang ketemu saya di RTB Solo, saya bagikan kartu nama saya. Nanti kalau yang belum dapat, ketemu di Malang, ya nanti silakan teman-teman cari saya yang mau datang ke Malang, saya kasih kartu nama yang ada emasnya di tengah sini, nanti ada emasnya. Sorry. Nah, teman-teman, saya titip pesan satu hal untuk microgold sebagai pendukung bisnis saat ini. Ya, pesannya apa? Ini, jangan sampai kompetitor duluan, ya, jangan sampai kompetitor duluan. Karena nanti di RTB Malang, gitu misalkan ya, atau teman-teman ikut kelas yang lainnya atau temu alumni dan lain sebagainya, biasanya orang kan bagi-bagi kartu nama ya. Contohnya ini di kartu nama. Kira-kira kalau hanya kartu nama biasa sama ada satu kartu nama yang mengandung emas, mana yang diperhatikan? Yang pertama. Yang kedua, kalau orang itu ngasih kartu nama, dikasih emas, image orangnya seperti apa gitu. Ini sangat menguntungkan bagi teman-teman business owner, bagi teman-teman yang punya brand, bagi teman-teman yang sering ketemu orang banyak. Ya, pesan saya satu, jangan sampai kompetitor duluan. Nah, kemudian ada peluang income reseller teman-teman. Jadi bagusnya microgold ini Pak Madriku bikin sistemnya itu sama rata. Jadi tidak ada seperti kayak dealer, distributor, agen itu nggak ada. Artinya apa? Orang yang punya duit banyak bisa dapat harga paling murah, yang punya duit sedang dapat harga sedang, yang duitnya sedikit dapat harga paling mahal. Enggak. Jadi di microgold itu mau masuk dengan hak bisnis yang termurah pun, bro yang termurah pun, teman-teman semuanya dapat harga termurah juga. Ya, jadi di sini tidak bisa dimonopoli di daerah tertentu, kemudian emasnya bisa ditukar antam. Jadi kalau di luar sana ada emas-emas yang lainnya, emas-emas ukuran kecil, nah silakan teman-teman nanti cek ya, bisa ditukar antam enggak gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bangun passive income kerajaan reseller Anda. Jadi bagaimana teman-teman ketika grup sales-nya itu sudah besar, teman-teman bisa punya passive income 4,5 juta per hari dalam 1 tahun hanya dengan kerja santai. Kerja santainya seperti apa, hitung-hitungan seperti apa, nanti di akhir sesi akan saya sampaikan. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin share juga kenapa sih emas gitu. Kenapa Pak Madriku microgold dan kenapa milih emas. Ini sebagai pertimbangan teman-teman ya. Kalau teman-teman boleh share sedikit, ketika teman-teman mendengar kata emas atau melihat emas batangan, kira-kira yang muncul di benak pertama kali apa kalau melihat ada sebongkah emas seperti ini? Ya, boleh teman-teman share di kolom komentar. Sekaligus saya cek kira-kira mau punya banyak emas enggak, dan kalau punya dengan melihat emas, mendengar kata-kata emas, naluri atau image atau perasaan pertama kali yang muncul apa? Kak VH, kemewahan. Oke, Kak Jo juga mewah. Oke, Kak Rahmat, makmur, good, bagus. Apalagi ada yang wow. Oke, Kak Aditya langsung wow. Kemudian Kak Retno, kaya berlimpah. Oke, kemudian Kak Akmal, berdaulat, mantap.
warnanya kuning, Kak Syarif. Hati-hati ya, tapi ini nggak ngambang ya kuningnya, ini kalau ditaruh di air tenggelam. Kak Yuniar, ini simpenan, oke mantap sekali. Ten Erik Sultan, betul sekali ya. Faisal juga betul, Sultan. Lalu Kak Imam ini wow, oke. Kak Dayat ini glamor, kemudian Kak Hasan Raja, ya, Sultan lagi. Kemudian bisa sebagai mas kawin, betul sekali. Nyaman, ya kaya, banyak duit, betul. Anti inflasi, tepat banget. Tidak berubah oleh currency mata uang, sepakat. Kemudian duit, beristri cantik, emas makmur, orang kaya, betul sekali, real money, oke, Sultan, cuan paling berharga, tabungan, dan lain sebagainya. Terima kasih yang sudah share di kolom komentar bagaimana image pertama kali, ya, emas identik dengan kelimpahan, dengan kemewahan, dengan investasi, anti inflasi, kemudian aman, jangka panjang, ya, itu semuanya betul. Nah, lalu pembahasannya kenapa sih harus emas, ya? Karena apa? Harga emas itu cenderung naik, ya. Sekali lagi harga emas itu cenderung naik. Nah, coba teman-teman kita review ke belakang sebentar. Tahun 90 harga emas itu cuma 25.000 per gram, ya. Tahun 90 harga emas cuma 25.000 per gram. Seandainya tahun itu kita punya 100 gram, sekarang nilai rupiahnya berapa? Ya. Padahal 100 gram saat itu berapa? Cuman 2,5 juta. Ya, jadi kalau tahun 90, waktu itu tahun 90 kita beli emas dengan mengeluarkan uang 2,5 juta, sekarang jadi berapa? 100 juta, 100 juta lebih. Ya, kalau punya 100 gram. Gitu. Nah, kemudian tahun 2000 itu harganya 370 per gram, lalu tahun 2010 harganya 430 per gram, kemudian tahun 2020 itu sekitar 1 jutaan, ya, dan pertanyaannya tahun 2030 berapa? Ya. Jangan sampai nanti teman-teman di tahun 2030, waduh, kenapa ya pas waktu Mas Bimo presentasi sharing itu saya nggak segera nabung emas gitu ya. Saya bersyukur kemarin sebelum emas menyentuh angka 1 juta, masih di bawah 900, saya sempat beli yang agak lumayan. Ya, jadi sekarang harga sudah di atas 1 juta ini benar-benar apa namanya beruntung sekali itu. Nah, artinya teman-teman di tahun 2030 jangan sampai nanti seandainya tahun 2023 waktu itu saya langsung beli itu, karena uang 100 juta, 50 juta, atau 10 juta mengendap di bank tidak dipakai untuk apa-apa, ya akan segitu saja. Bahkan kalau kena bunga dapat riba. Nah, kalau teman-teman simpan emas itu teman-teman sudah bisa mendapatkan keuntungan untuk jangka panjangnya. Gitu. Nah, jadi ini juga beberapa berita sering muncul, harga emas diprediksi naik tajam hingga 120% di tahun ini. Ya, ini berita di awal tahun 2023 kemarin. Kemudian juga harga emas bisa tembus 1,6 juta tahun depan, ini berita di tahun kemarin. Lalu, nah ini nih, ada yang menarik, kenapa Cina ini borong emas 32 ton? Ya, kenapa nih? Artinya saya yakin Cina ini nggak sedang iseng ya. Cina ini nggak sedang iseng, itu masih ada sesuatu hal. Teman-teman pasti juga bisa menilai nih, kenapa Cina sampai borong emas 32 ton. Nah, kecuali itu toko emas selalu ramai, lalu banyak yang ingin beli namun terkendala budget, lalu banyak masyarakat yang belum teredukasi pentingnya menabung dalam bentuk emas. Jadi kalau kita lihat teman-teman, toko emas itu selalu ramai. Ya, mau tanggal tua, tanggal muda, mau tanggal pertengahan, mau BBM naik, minyak goreng naik, ya. Toko emas itu selalu ramai. Datang saya mesti ngantri. Lalu pada saat saya jalan-jalan ke mall pun, toko emas juga selalu ramai. Ya, toko emas selalu ramai. Ya, penampakan toko emas seperti ini, toko yang beneran berkualitas ya, bukan toko-toko yang ya kadang buka, kadang tutup, atau mungkin kualitasnya standar. Nah, namun ini teman-teman, ada problem yang sekaligus ada peluang cuan. Belum semua orang mampu membeli emas, walaupun pengen. Ya, di angka 500 ribuan ke atas itu ternyata masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mampu. Mampunya mungkin kalau puluhan ribu, oke lah gitu. Tapi kalau 500 ribu ke atas, setengah gram ke atas itu masih belum mampu. Nah, di situ teman-teman ada peluang. Kenapa? Karena micro gold itu ukuran emasnya dari 0,01. Jadi orang bisa nabung seharga seblak atau seharga mie ayam bakso gitu ya. Jadi hanya 11.000 sehari, 11.000 sehari, 11.000. Nanti ketika 5 gram bisa ditukar dalam bentuk antam. Tapi kalau langsung beli 5 gram,
bisa jadi banyak masyarakat yang masih belum mampu. Jadi mikrogul ini sebagai solusi atas problem yang saya sebutkan tadi. Kemudian ini juga ada problem yang dibalik itu ada peluang cuan. Banyak masyarakat yang belum teredukasi keuntungan menabung dalam bentuk emas. Kalau teman-teman tidak percaya, boleh cek dari 10 teman dekat teman-teman, siapa yang rutin nabung emas. Ya, cek apakah 1, 2, 3, atau malah nggak ada. Bukan berarti mereka tidak punya uang, mereka belum teredukasi. Kalau mereka sudah teredukasi, saya yakin ya, ketika ada budget lebih, entah 15.000 atau 20.000, mereka pasti pengen nabung dalam bentuk emas. Ya, karena tadi seperti yang di-share Pak Madiku, untuk daftar anak sekolah, kalau kita siapkan dari sekarang, kita nggak perlu ngejar kenaikan harganya nanti. Gitu. Nah, kalau dilihat dari peta kompetisi, harga kompetitif, kemudian harganya seragam, tidak berlapis, tidak bertingkat, jadi tidak ada dealer, distributor, agen. Lalu mikrogul ini belum digarap online, digarap serius banget, artinya ada peluang cuan juga, dan bisa ditukar dalam bentuk antam. Nah, salah satunya ini waktu saya di kantor Jinaran, ya, ngambil emas itu kalau, ngambil uang di ATM itu sudah biasa. Tapi kalau ngambil emas di ATM, nah ini pengalaman yang luar biasa, teman-teman. Jadi Dinaran ini sebagai kakaknya mikrogul, atau mikrogul ini sebagai adiknya Dinaran. Jika teman-teman menukarkan 5 antam, nanti bisa ditransfer ke saldo Dinaran atau emas antamnya dikirim ke rumah. Jadi dengan scan seperti itu, lalu kemudian pilih emasnya, input password, berhasil, dan emasnya langsung keluar dari ATM-nya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi apa namanya, teman-teman nanti di mikrogol ini juga bisa emasnya ketika sudah 5 gram itu ditransfer sebagai saldo Dinaran, lalu ditarik di ATM yang ada ATM Dinaran, atau kalau yang belum pakai Dinaran bisa emasnya dikirim ke rumah. Ya. Setelah 5 gram, kirim ke kantor mikrogol, lalu dikirim balik dalam bentuk antam. Nah, secara harga teman-teman, harga mitra sekian, kemudian harga umumnya ini juga masih sangat murah, ini yang 14.000 bisa dijual 15.000 juga masih oke, bahkan 20.000 pun oke. Kenapa? Karena kompetitor harganya itu 28.000 0,01-nya. 0,05-nya berapa? 79. Lalu ketika di kompetitor, biasanya pertanyaannya kalau sudah banyak mau buat apa? Bisa ditukar antam enggak? Mikrogol ini satu-satunya bisnis emas dalam ukuran mikro yang ketika sudah sampai 5 gram bisa ditukar antam. Yang lainnya saya tidak tahu, teman-teman nanti boleh cek ketika menemukan hal serupa ya. Kemudian mungkin gini, biasanya sahabat-sahabat bosman itu kan pikirannya benar-benar jenius, kemudian lihat peluang cuan tuh cek-cek-cek saset-saset gitu ya. Daripada saya bermitra dengan mikrogol, gimana ya kalau saya bikin sistem reseller sendiri? Boleh ya teman-teman, setelah mendengarkan presentasi saya ini, boleh bikin sistem reseller sendiri, atau boleh bermitra dengan mikrogol ya. Jadi ini saya berikan ilustrasi kalau teman-teman reseller mandiri atau bermitra dengan mikrogol. Yang pertama, teman-teman sediakan domain hosting 2 jutaan per tahun, kemudian teman-teman template reseller 600.000 per tahun, lalu gaji admin misalkan di Jogja itu 2 jutaan, setahun 24 juta, gaji tukang packingnya juga sama, ini pengeluaran tetapnya 50 juta, ini belum kalau sambil sewa ruko dan lain sebagainya. Lalu biaya tidak tetapnya, teman-teman kalau nggak bisa bikin website, harus jasa kelola website 10 juta, biaya packingnya, plakban, selotip, gunting, dan lain sebagainya, lalu upgrade hosting ketika lemot, karena kalau mitranya sudah banyak, hostingnya nggak di-upgrade, pasti lemot. Lalu kemudian mentoring skill-nya, kalau nggak ada yang ngajari jualan, nggak ada yang ngajari cara bermitra, nggak ada yang bantu, kira-kira gimana kalau sudah punya stok? Karena banyak orang salah berbisnis, fokus pertama adalah produknya, modalnya, tempatnya, tetapi tidak menguasai skill jualannya. Padahal harusnya orang berbisnis pertama kali yang harusnya dikuasai adalah cara jualnya. Baru setelah itu produk, tempat, lokasi, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian modal produknya, kalau teman-teman pengen bangun sistem reseller dengan emas mikro sedikit yang mereka banyak, kira-kira butuh modal berapa? Saya rasa 100 juta itu tidak cukup teman-teman untuk reseller mandiri. Tapi kalau teman-teman itu bermitra dengan Microgold, atau teman-teman sudah punya bro, atau teman-teman membeli hak bisnis kemitraan bersama Bosman, teman-teman hanya butuh modal berapa? 2.950.000. Teman-teman sudah dapat semuanya, dan teman-teman dapat gratis emas 2 gram. Ini yang ngambil apa namanya kemitraan yang kedua. Karena kalau kemitraan yang pertama, teman-teman itu kan apa namanya ikut kelas RTB. Nah, ikut kelas RTB dapatnya apa? Dapatnya materi kelas, nggak dapat emas. Tapi bagi teman-teman yang bermitra dengan cara yang kedua, menjadi mitra Microgold, punya hak bisnis juga, punya bro juga, teman-teman dapat gratis emas 2 gram. Ini supaya saya gampang hitungnya, jika dapatnya 0,01 berarti sebanyak 200 piece. Kalau dijual 15 ribuan, kali 200 sudah 3 juta, artinya balik modal. Dan teman-teman saya yakin juga yang ikut RTP mendapatkan manfaat jauh lebih besar daripada angka yang diinvestasikan. Jadi teman-teman untuk punya bro bisa dengan dua cara, bisa dengan masuk sebagai peserta kelas RTP, bisa juga bermitra dengan Microgold. Ya, nanti kalau ada tanya jawab, saya akan buka di akhir sesi. Nah, saya ingin bahas yang potensi ketiga tadi, konsep bisnis Microgold yang ketiga, bagaimana membangun kerajaan reseller Anda, punya pasif income ya, 4,5 juta per hari dalam 1 tahun dengan kerja santai saja. Nah, ini bonus marketing Microgold teman-teman, atau bonus marketing bro ya, tidak hanya Microgold saja. Yang bro business right owner juga sistemnya sama. Jadi kalau teman-teman ini misalkan sudah menjadi mitra Bosman, nah teman-teman itu nanti apakah itu mendaftarkan teman lainnya untuk menjadi peserta RTP atau mitra Microgold, teman-teman nanti temannya itu ditaruh di grup sales kiri dan di grup sales kanan. Jadi langsung sepaket menjadi tim, karena ini opsi yang ketiga, teman-teman bisa punya tim yang nanti bisa kerja bareng-bareng. Nah, contoh misalkan saya ini mendaftarkan salah satu teman saya untuk ikut RTP. Berarti dia langsung menjadi tim saya di grup sales sebelah kiri. Kemudian dari saya mendaftarkan teman saya RTP, itu saya dapat bonus referral 150.000 per bro, ya kecuali mereka bawa rombongan 10 orang, ya berarti kali 10. Nah, kalau misalkan yang sebelah kanan ini tidak selalu harus RTP ya, bisa juga Microgold. Ternyata ketika saya cerita edukasi teman saya tentang emas, tentang bisnis bareng Pak Mardiku, ada juga yang pengen bermitra dengan satu bro atau satu bisnis. Saya dapat berapa? Dapat 150.000 juga per bro-nya, ya, per satu titik bro-nya. Nah, nanti ketika si kuning ini mereferensi si merah, mendaftarkan si merah untuk ikut acara bro, atau mungkin dia masuk sebagai Microgold, berarti si kuning ini jadi timnya merah. Dan si kuning dapat referral 150.000. Dan si merah sekaligus menjadi tim saya. Ya, walaupun si merah bukan dari saya, dari si kuning, si merah ini juga menjadi tim saya. Ya, siapapun yang nantinya apa namanya mereferensi atau mendaftarkan kelasnya Pak Mardiku, di bawahnya atau setelah si kuning dan si kuning kanan kiri ini menjadi tim saya juga. Nah, ketika grup sales kiri dan kanan ada 3 bro, teman-teman nanti dapat bonus lagi 450.000. Ya, ini bonus tambahan, teman-teman. Jadi, dan ini ada flash out-nya, jadi sehari hanya bisa 30 pasang bro per hari. Ya, atau senilai berapa? 4,5 juta per hari. Nah, kemudian ada satu bonus lagi yang gede, yaitu bonus strong group sales, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman nanti sudah mencapai 51 kiri dan kanan, dan juga teman-teman nanti misalkan nih di grup sales sebelah kiri ini bertumbuh besar, banyak timnya. Karena di kiri ini jago recruiting, jago membangun tim, senangnya kerja rame-rame, yuk kerja dikeroyok bareng-bareng. Yang kanan cuma jago jualan, rekrut timnya itu nggak seberapa besar. Ketika tidak seimbang seperti tadi, karena tadi ada keseimbangan 3 kiri, 3 kanan, grup sales itu dapat bonus 450.000. Kalau nggak seimbang, ya asal sudah mencapai syarat 51 kiri bro dan di kanan juga 51, per titik ini teman-teman, dihargai berapa? Teman-teman dapat bonusnya berapa? 25.000 per titik. Minggu kemarin saya hampir 6 juta dari apa namanya ketidakseimbangan, karena tim saya yang sebelah kiri ini benar-benar kenceng banget gitu ya, benar-benar kenceng banget gitu. Jadi contoh ini ada 130 kiri, ada 51 di kanan, maka dapatnya selisihnya ya 81 kali 25.000,
2.025.000 gitu ya, dibayarkan per kelipatan 10 titik. Nah, ini ilustrasi teman-teman bagaimana punya income 4,5 juta per hari dalam waktu 1 tahun atau sekitar 100 jutaan per bulan, itu dengan kerja santai hanya di minggu pertama saja. Ya, dan ini hanya dari potensi satu bonus, karena tadi ada bonus referral, ada bonus keseimbangan group sales, ada bonus strong group sales. Ini yang saya ambil yang nomor 2 saja. Yang nomor 2 saja. Anggap saja bonus yang pertama untuk ongkos ngopinya. Nah, yang kedua ini kan passive income. Karena tim yang bertumbuh bisa jadi bukan karena kita, tetapi tadi si kuning itu mendaftarkan si merah itu mereferensi yang lain sebagainya. Ya. Jadi saya akan ilustrasikan bagaimana punya passive income 100 jutaan per bulan, hanya kerja di minggu pertama selesai. Nah, contoh katakanlah ini si Elon ini pengen berbisnis emas, atau dia pengen mereferensi kelas-kelasnya Pak Mardigu. Nah, Elon ini saya sudah edukasi tentang emas, kemudian Elon sudah tahu potensi passive income di Mifukul yang sangat mudah dan simple, hanya kerja di minggu pertama pun hasilnya gede. Ingat, ini ilustrasi kalau seandainya hanya kerja di minggu pertama. Ya. Kemudian saya akan tanya, Lon, kamu kan punya banyak teman kan, di Facebook, di IG, di WA, di mungkin TikTok, atau di alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, di saudara dekat, dan lain sebagainya. Punya ribuan teman kan gitu. Nah, dari ribuan teman kamu kira-kira ada nggak 2 orang saja yang pengen bermitra dengan Pak Mardigu, dengan kita punya bro business right owner, itu bisa apa namanya sebagai mitra Microgold atau sebagai yang menjualkan kelas RTB, Road to Billionaire. Nah, rata-rata teman-teman ketika saya mempertanyakan seperti ini, jawabannya adalah lebih. Dengan konsep seperti ini, nggak cuma 2, aku yakin optimis lebih dari 2 temanku yang minat, apalagi di coaching langsung sama Bosman Mardigu. Contohnya di kelas RTB, teman-teman yang peserta kemarin sudah mengalami juga gitu. Tugasnya ngapain? Tugasnya hanya sharing, edukasi, buat kepo, lalu undang Zoom. Ya, teman-teman sharing, edukasi, bikin kepo, undang Zoom. Belum banyak di luar sana yang tahu bahwa kelasnya Bosman Mardigu ini di bawah 3 juta, dan juga ini tahun terakhir. Karena kalau tahu, rata-rata orang di luar sana tahunya kelasnya Pak Mardigu itu 7 juta, 10 juta, atau 12 juta. Dan dipikirnya tahun-tahun depan-depannya masih akan ngisi. Padahal ini tahun terakhir dan nggak nyampe 3 juta. Coba kabari fans Bosman, pasti pengen ikut. Ya, sekali lagi tugasnya teman-teman setelah punya bro hanya sharing, edukasi, buat kepo, undang Zoom. Saya yang presentasi, Anda yang cuan. Ya, kalau teman-teman belum bisa presentasi sendiri, saya bantu setiap hari Rabu. Ya. Contoh nih minggu pertama dengan ilustrasi seperti ini, katakanlah temannya Elon tadi, ketika dia udah cerita-cerita, sharing-sharing, Pak Mardigu membuka open kemitraan bisnis dan lain sebagainya, ada si A dan si B bermitra. Ya, ada si A dan si B bermitra, 2 orang saja. Maka jumlah timnya Elon ini ada 1 di kiri, dan 1 di grup sales kanan. Minggu pertama ini si Elon ngomong sama si A, si B. Si A, si B, kamu punya banyak teman kan? Di WA, IG, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Ya. Alumni SD, SMP, dan sebagainya, saudara-saudara. Punya banyak kan? Nah, kira-kira ada nggak 2 orang saja lah yang pengen bermitra dengan Pak Mardigu? Banyak, nggak cuma 2, ya katakanlah 2 saja yang bermitra. Jadi si A sama si B ini ngapain? Cuman sharing, edukasi, bikin kepo, undang Zoom. Sharing, edukasi, bikin kepo, undang Zoom, saya yang presentasi, Anda yang cuan. Nah, minggu kedua, maka si A ini setelah sharing-sharing cerita-cerita, dia dapat 2 mitra, si C sama si D, si B juga sama, dapat mitra si E sama si F. Maka jumlah timnya si Elon ini nambah lagi. Ya, padahal Elon ini hanya kerja di minggu pertama selesai. Ya, karena saya paham sekali sahabat-sahabat Bosman rata-rata business owner, rata-rata orangnya sibuk-sibuk, jadi kalau mengerjakan ini hanya di minggu pertama, menurut saya sangat worth it sekali. Minggu ketiga apa yang terjadi? Si C juga sama, sharing-sharing cerita-cerita pada temannya, ada yang bermitra 2, kemudian jumlah timnya Elon menjadi 4, padahal dia hanya kerja di minggu pertama selesai, minggu keempat jadi sekian, minggu kelima, keenam, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi seperti teman-teman tabel ilustrasi si Elon yang hanya kerja di minggu pertama, hanya 2 orang yang bermitra. Jika terjadi duplikasi sempurna, 1 orang di minggu pertama, ada 2 orang yang bermitra, apa yang terjadi di minggu ke-9, teman-teman? Ada 256 di kiri dan kanan, yang dimana flash out 30 pasang per hari tadi kan 4,5 juta ya, dan 1 minggu ini ada 7 hari. Atau 7 kali 30 itu cuma 210, kok 256 berarti sudah bisa dikatakan sehari rata-rata sudah lebih dari 30. Ya. Artinya apa? Dapat 4,5 juta
per hari, dan ini passive income. Ini passive income, ya. Ini passive income. Nah, teman-teman, tadi katanya 1 tahun untuk punya income 100 juta. Gitu. Kok ini minggu ke-9 udah dapat? Ya, kadang kan orang ada yang pesimis ya. Kalau minggu pertama belum dapat gimana? Atau minggu pertama dapatnya 1 gimana? Padahal bisa ditanya juga, kalau minggu pertama dapatnya 10 gimana? Kalau kerjanya nggak cuma di minggu pertama gimana? Ya, gitu ya. Jadi teman-teman dengan ilustrasi sederhana ini, pertanyaannya layak nggak diperjuangkan? Bro, ini bisnis trade owner-nya Pak Madiku ini layak nggak untuk diperjuangkan? Dan kabar baiknya teman-teman ada reward cruise juga, naik kapal bersama Bos Madiku, ada pelatihan juga MLP yang kedua, Micro Goal Leadership Program yang kedua, itu 4 hari 3 malam di perjalanan Singapura, Kuala Lumpur, dan juga Penang Singapura juga. Nah, syaratnya mudah sekali teman-teman. Syaratnya hanya punya omset, tadi ada kan grup sales kiri dan kanan ya, hanya punya omset 50 bro kiri, 50 bro kanan, entah itu ikut kelasnya yang RTB, entah itu bermitra dengan Microgoal sebelum 1 April. Sebelum 1 April berarti masih ada Februari, Maret, ya masih ada sekitar hampir 3 bulan teman-teman untuk bisa qualified ini. Ya, bagi teman-teman yang ingin dapat reward boleh. Ya. Sebentar saya lihat dulu ada keluar suara. Oke, nah sekarang teman-teman bisnis apa sih yang modal awalnya hanya 2.950.000 bisa punya passive income 4,5 juta per hari kurang dari 1 tahun hanya kerja di minggu pertama. Nah, karena untuk passive income itu biasanya identik dengan bangun ruko, bangun kontrakan, bangun kos-kosan gitu ya. Tapi budgetnya berapa, modalnya berapa. Nah, bro yang didesain Pak Mardiku ini, bisnis right owner ini, dengan ilustrasi sederhana tadi bisa punya passive income sekian. Nah, tapi teman-teman hati-hati dan waspada ya, karena banyak orang di luar sana sengaja memilih cara yang susah, walaupun sudah dikasih tahu cara yang mudah. Kadang orang tuh cenderung pengen kerja keras, pergi pagi, pulang petang, penghasilannya entah wow atau tidak, kurang tahu ya. Jadi sudah ada cara yang mudah gitu ya. Modalnya kecil, sederhana, bisa ikut kelasnya atau bisa dapat emasnya, tinggal pilih salah satu, kemudian tinggal cerita-cerita, sharing-sharing edukasi tentang kelasnya Pak Madiku atau edukasi tentang emas, bisa dapat 4,5 juta per hari, kurang dari 1 tahun. Ya. Dan ini yang saya suka, saya lebih memilih kerja 1% dengan 100 orang daripada kerja 100% namun seorang diri. Dan kemarin waktu RTB Pak Madiku juga tanya, apa goalsmu tahun ini? Apa tujuan hidupmu, goalsmu tahun ini? Dan waktu itu saya dengan logas mengatakan bahwa saya di akhir tahun ingin punya goal saya di akhir tahun punya income profit 1 miliar dalam 1 bulan, tapi saya kerjanya hanya 1%, Pak. Lalu ada beberapa yang tertawa. Ya. Memang seperti itu, saya suka kerja 1% dengan 100 orang daripada 100% namun seorang diri. Dan sebelum berakhir, saya ingin sedikit mengingatkan nasihat Bapak investor dunia, Warren Buffett ya teman-teman. Jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang ketika Anda tidur, Anda akan bekerja hingga mati. Ya, artinya apa? Kalau teman-teman tidur saja, saldo rekeningnya nggak nambah, berarti siap-siap bekerja seumur hidup. Ya, passive income itu artinya kita nggak perlu terjun di dalamnya, income terus masuk ke rekening. Ya, jadi teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencari-cari passive income, yang mungkin saat ini belum menyadari betapa pentingnya passive income, inilah saat yang tepat teman-teman untuk memulai mempunyai passive income. Nah, di akhir cerita sebelum saya di akhir presentasi sebelum saya buka tanya jawab, saya ingin sedikit mendongeng. Ini dongengnya versi saya, jadi dongengnya ya suka-suka saya karena saya yang mendongeng. Jadi waktu kemarin ada RTB di Solo itu, ada di pohon besar itu ada telur elang. Telur elang yang jatuh dari pohon karena ada sedikit goncangan angin yang agak kencang. Nah, telur elang itu jatuh dari atas meluntung sampai masuk ke pemukiman warga dan masuk ke kandang ayam. Lalu ada ayam yang sedang mengerami anaknya, loh kok ini telurku ada satu di luar, lalu dimasukkan ikut diengerami. Padahal itu telur elang. Akhirnya apa? Menetas gitu. Nah, setelah menetas setiap hari jalan ke sana kemari, lalu suatu ketika dia melihat di udara bebas di atas sana ada seekor elang. Nah, si anak elang ini tadi yang merasa dirinya
kok aku sama dengan dia, kok dia bisa terbang, aku enggak. Dia tanya sama ibunya, Bu, Ma, itu sama kayak aku, tapi kok bisa terbang ya? Nah, lalu si emaknya ini bilang, kamu itu ayam, nggak usah mimpi terbang tinggi, ya nanti jatuh sakit. Ya. Kamu itu ayam. Nah, dia merasa nggak puas. Tapi kok sama ya kayak aku ya? Akhirnya apa? Dia tanya ke saudara-saudaranya ya. Saudara kandung yang sebenarnya bukan kandung ya. Dia tanya, Mas, Dek, gitu, kakak adik, itu lo lihat di sana ada yang mirip kayak aku, kok bisa terbang ya? Kok aku enggak ya? Berarti aku sebenarnya bisa terbang ya? No, 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 no. Jangan pernah coba-coba untuk terbang tinggi. Kalau jatuh sakit, kamu itu ayam, kamu bukan elang. Itu elang, kamu itu ayam. Nah, singkat cerita dia naik ke Hotel Aston, ya, si elang ini merayap gitu, naik dari tangga ke tangga sampai di puncak Hotel Aston, dia lompat gitu kan. Lompat, pengennya terbang. Setelah lompat ternyata dia terjatuh gitu, terjatuh ke bawah. Sebelum sampai bawah itu ada elang yang mendekati dia lalu ngomong, "Hei, kamu itu elang, kepakkan sayapmu, terbang tinggi bebas di angkasa." Lalu kemudian sebelum jatuh menyentuh ke tanah, dia mengepak-ngepakkan sayapnya dan akhirnya dia selamat dan dia bisa terbang tinggi bebas di angkasa. Nah, teman-teman, pesan moral dari akhir cerita tadi, jadi banyak sekali kadang kita menemukan ayam, kadang kita ketemu elang. Kadang ketika kita mau coba bisnis, kita mau punya informasi baru, circle baru, punya impian besar, kadang tanpa sengaja ada ayam-ayam di sekitar kita. Nggak usah mimpi-mimpi, uang segitu buat ikut kelas, ngapain gitu loh, kamu itu ayam, ya kan? Jangan mimpi tinggi-tinggi, nanti jatuh sakit, ya. Tuh. Atau teman-teman punya impian, punya income 4,5 juta per hari ya, walaupun kadang ya misalkan meleset ya 2 juta per hari juga masih oke lah di dalam 1 tahun gitu ya. Nggak usah mimpi tinggi-tinggi, kamu itu ayam gitu ya. Nah, tapi ada juga kadang circle-circle yang positif ya, yang dia sebagai elang ketika teman-teman punya apa namanya impian, punya cita-cita, pengen punya circle bagus, dia sangat mensupport. Nah, teman-teman saya berdoa supaya sahabat-sahabat Bosman di malam ini setelah ikut Zoom saya malam ini tidak ketemu ayam-ayam di luar sana. Hati-hati waspada jika mereka itu orang yang bukan ahli di bidangnya, berusaha menasihati bla 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 dan menurunkan standar impian teman-teman. Ingat, mereka adalah ayam. Dan teman-teman malam ini bukan ayam, teman-teman adalah elang. Saya doakan teman-teman setelah ini juga ketemu elang-elang yang lainnya yang terus mensupport, terus memberikan inputan, kemudian dukungan, semangat untuk tetap menjadi elang terbang tinggi bebas di angkasa. Oke teman-teman, presentasi saya cukupkan kurang lebih 1 jam. Jika ada pertanyaan, nah sekarang saya open pertanyaan nih bagi teman-teman yang ingin bertanya. Oke, dengan harapan tingkat pertumbuhan bisnis meningkat meledak luar biasa. Berapa kemampuan produksi Merkul untuk memenuhi dan berapa masa tunggu mitra untuk menerima emasnya? Bila sekian lama barang belum datang, bisa jadi pemerang menurunkan gairah. Oke, jadi ini terkait dengan permintaan pasar yang tinggi, itu adalah happy problem ya. Happy problem dan sudah diantisipasi oleh timnya Pak Mardigu. Ya, dan kemarin waktu dari Solo ke Jogja, dari habis RTB di Solo ke Jogja, saya Pak Mardigu ikut di mobil bareng saya dan juga Mbak Desta, kita banyak ngobrol di sana, termasuk nanti kami beberapa orang akan diajak ke salah satu tempat untuk melihat stok emasnya berapa ton, kemudian produksinya seperti apa, itu akan diajak ke sana, sekaligus ada hal lain yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Intinya semua sudah diantisipasi manajemen, dan itu pernah dibahas di acara MLP Jakarta. Jadi diilustrasi kalau bulan ini omsetnya sekian, bulan besok naiknya berapa, tahun depan itu berapa, kebutuhan per hari berapa, sudah diperhitungkan oleh Pak Mardigu. Namun saya tidak bisa menjanjikan ya teman-teman ya, karena tidak ada yang abadi, tidak ada yang pasti dan abadi hanyalah perubahan. Gitu. Jadi kalau misalkan saya ngomong nanti seminggu pasti sampai, saya tidak berani menjanjikan itu. Ya, intinya ketika teman-teman daftar kemitraan sekarang, kalau besok itu stoknya ready langsung dikirim.
Ya, langsung dikirim. Kalau belum dikirim, teman-teman bisa infokan kepada yang mengundang supaya ditanyakan ke bagian pengiriman produk. Saya pun juga siap bantu kalau teman-teman belum dikirim. Beberapa kali saya juga bantu teman-teman yang lainnya untuk menanyakan ke pihak pengiriman atau pihak yang handle produk. Oke, ada pertanyaan dari Kak Asrori. Alumni RTB daftarnya gimana ya Mas Bimo? Biar jadi mitra Microgold. Oke, alumni RTB itu sebenarnya sudah punya bro yang RTB. Jadi kalau mau nambah bro, nambah bisnis lagi, nanti tinggal nambah pakai kode referralnya sendiri. Ya, Kak Asrori nanti besok malam itu kan ada Zoom dengan Pak Madiku untuk membicarakan bro ini akan diapakan dan lain sebagainya. Teman-teman apakah ngambil keputusan untuk klaim atau tidak, atau mungkin mau nambah ke Microgold dan lain sebagainya, besok dibahas di Zoom bersama Pak Madiku. Kemudian kalau misalkan besok masih ada kesulitan, Mas, aku udah klaim bro-nya nih, aku mau nambah lagi sebagai mitra Microgold seperti apa, boleh kontak saya atau boleh juga hubungi siapa yang mengundang malam ini. Ya, yang mengundang malam ini atau yang ngajak ikut RTB siapa boleh ya, boleh kasih informasi ke mereka. Kak Fosi, jika ada yang hanya memiliki semangat untuk bergabung bro akan tetapi benar-benar tidak ada kelebihan dana sama sekali, apa ada solusinya? Maksudnya pengen ikut bro tapi nggak ada dana. Boleh nabung emasnya apa namanya yang tadi 0,01 gram, tabung aja per hari sampai nanti cukup seharga 1 bro. Nah, kemudian bisa masuk sebagai business right owner gitu. Kemudian Kak Joni 4,5 juta per hari maksud gimana Kak? Bukankah satu orang dapat 150.000 sekali aja? Kan ada 3 bonus ya, ada 3 bonus. Bonus pertama adalah bonus referral, yang kedua adalah keseimbangan group sales, yang ketiga adalah bonus strong group sales ya. Jadi teman-teman di bonus yang kedua tadi itu kan ketika ada 3 di kiri, 3 di kanan, 3 di kiri bro di grup sales kanan dan kiri kan dapat 450.000. Nah, ketika kita merekrut mitra atau ketika setelah sharing-sharing ada yang ingin bermitra, lalu dia kan juga melakukan hal yang sama. Ya, besok dia juga sharing-sharing siapa yang bermitra dan sebagainya, itu ketumbuh terus. Ketika sudah ada jaringan yang misalkan 1.000 itu ya, bisa jadi sehari itu pertumbuhannya berapa? Lebih dari 30 di kiri dan di kanan. Contoh sehari ada 50 di kiri, kemudian ada 50 di kanan atau 75 di kanan. Yang dibayarkan adalah berapa? 30 pasang per hari. Ya. Jika terjadi pertumbuhan yang sama, maka dapat 4,5 juta per hari. Nanti detailnya setelah bermitra ada trainingnya. Jadi teman-teman intinya paham tidak paham itu tetap masuk rekening. Ya. Paham tidak paham bonusnya tetap dipaksa masuk rekening. Gitu. Nah, teman-teman yang berminat, yang oke, klik, yang trust dengan Pak Mardiku, dengan bisnis emas, silahkan nanti bermitra. Setelah itu kita bisa adakan training untuk memahami lebih detail lagi. Gitu ya. Kemudian dari Kak Jayat, izin bertanya, Kak Bimo, saya sangat berminat untuk ikut bermitra bersama Next Presiden RI. Mantap. Ya. Namun untuk modal belum mencukupi. Bagaimana cara agar uangnya bisa terkumpul ikut? Oke, jadi bisa menabung, ya. Bisa pinjol, tapi tidak saya sarankan. Artinya teman-teman nabung aja emas yang kecil-kecil itu kepada siapa yang bermitra supaya tembus di angka 3 jutaan. Ya. Jadi teman-teman fokusnya ke peluang bisnisnya, kemudian tarik modal income-nya. Ya, silahkan afirmasi, saya akan menarik angka 3 juta dari berbagai macam sumber, dari rezeki yang terduga dan tak terduga, ya, amini, percayai, saya yakin teman-teman bisa menarik itu. Ya, karena saya beberapa kali melakukan afirmasi dan itu sangat luar biasa. Ya, kemarin afirmasi, saya pengen ketemu, pengen punya mitra yang ahli di digital marketing, dipertemukan. Ya, ternyata teman saya yang di komunitas YouTube itu ada yang ahli digital marketing. Lalu saya pengen punya mitra yang dia sangat fight untuk recruiting tim, untuk kerja bareng-bareng. Ya, ternyata sahabat lama ini yang dulu pernah menolak, saya presentasikan ulang dengan potensi bonus yang berbeda, Mas siap garap gitu. Lalu ini bisa juga untuk mendaftarkan kelasnya Pak Madiku di Malang. Saya punya pasukan di Jawa Timur, Malang, Surabaya, Kediri, kemudian Ngawi dan lain sebagainya. Wow, yowis kita minggu depan roadshow ke sana ya, kita datangi satu-satu gitu. Jadi afirmasi itu ketika kita sangat yakin direspon dengan semesta, teman-teman. Dan saya setelah baca buku Sadar Kaya bukan tipe orang kerja keras.
Jadi saya suka berafirmasi aja biar semesta yang mestakung ya, semesta yang mendukung. Kak Fea Putra, tadi kan udah kelebihan Kak, boleh disampaikan kekurangan atau problem yang mungkin kami lewati dalam usaha tersebut. Nah, jadi kalau mau berbisnis, saran saya fokusnya ke kelebihan, bukan ke kekurangan ya. Misalkan gini, saya jualan sampo, sampo ini mengandung bahan yang sangat membuat alergi dan lain sebagainya, ya tidak mungkin ya gitu. Dan juga kalau mengharap kesempurnaan tidak ada, jadi nggak ada yang sempurna, pasti ada yang kurang, namun sampai detik ini saya masih jalan maksimal, masih oke, masih bersama Pak Mardigu, masih tidak ada kendala yang cukup berarti, dan terus cuan juga, ya tadi pagi saya cek saldo bonus naik lagi, nambah lagi. Kak Faisah mau gabung, hubungi siapa Mas Bimo? Kak Faisah, Zoom ini diundang siapa? Nanti silahkan menghubungi kepada yang mengundang. Kepada yang memberi informasi Zoom malam ini, dikasih informasi siapa, silahkan dihubungi supaya nanti diajari bagaimana cara bermitra, apakah mau ikut RTP di Malang, di Tangerang, atau sebagai mitra mikrogul gitu. Kak Sloroni sama-sama. Kak Joni, untuk penukaran 5 gram antamnya apakah hanya bisa ditukar di admin mikrogul atau di semua toko emas? Hanya ke mikrogul ya, karena mikrogul sorry, karena mikrogul ini komunitasnya belum besar. Jadi kalau dibawa ke toko emas lain ya nanti apa nih itu, bisa jadi mereka belum dengar itu. Jadi kirim saja ke kantor mikrogul, nanti dari sana akan dihubungi lalu ditukar antam. Teman-teman hanya cukup mengganti ongkos kirimnya saja. Ya, hanya ganti ongkos kirim 5 gram ditukar 5 gram, tidak ada potongan sepeser pun. Ya gitu. Kemudian ukuran 0,1, 0,2 dari Kak Ten Erik itu belum ada. Ya, justru bahkan yang 0,1 malah mau dihilangkan. Jadi hanya 0,01, 0,02, dan 0,05 gitu. Kak Billy, untuk menawarkan emas antam, menukarkan emas antam, apakah boleh dari ukuran apa saja dengan total 5 gram? Betul, sangat boleh. Bahkan teman-teman nih, misalkan bermitra dengan mikrogul ini, satu kemitraan kan dapat 2 gram nih. Kalau mau bermitra lagi sampai 5 itu kan mungkin ada beberapa yang punya budget, ada yang tidak. Paling ideal itu bermitranya 3 bro. Karena satu bro itu satu hak bisnis kan potensi income-nya gede nih. Kayak saya sampai dengan detik ini saya punya 22 bro. Nanti nambah satu lagi yang RTB Solo, terus nambah 2 lagi yang RTB Malang dan Tangerang. Jadi totalnya nanti sekitar 25 bro. Nah, kenapa saya sampai bikin sebesar itu, sebanyak itu? Karena potensi income-nya masing-masing bro itu punya peluang kesempatan 4,5 juta per hari tadi. Kalau saya cuma punya satu bro, yang mentok, jaringan saya mau tumbuh 1.000 di kiri, 1.000 di kanan, hanya dapat dibayarkan 4,5 juta saja. Kan cuma cukup buat jajan cilok anak saya gitu. Saya kan butuh satu bro lagi untuk dapur, satu bro lagi untuk beli kendaraan, untuk jalan-jalan, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi makin banyak bro, capeknya sama, kerjanya sama, hasilnya beda. Maka beberapa teman-teman yang sudah bermitra, rata-rata dia nggak cuma punya satu bro, biasanya lebih dari satu. Nah kalau ambil 3, itu 5 gramnya langsung bisa ditukar antam, 1 gramnya bisa buat pegangan, buat contoh-contoh gitu. Karena kalau ambil 3 bro kan dapatnya 6 gram ya. Kemudian Waisah gabung sebelum booming. Betul, ini bisnis gede. Makanya kenapa saya sampai ngambil kemitraan 22 hak bisnis, 22 bro itu karena saya sangat optimis ya. Saya sangat optimis sudah ngeracik versi digitalnya gimana, karena saya orang yang introvert, saya biasanya di rumah di balik layar, di depan komputer laptop saja. Ya kadang-kadang kalau Pak Mardiku minta ngisi, Mas tolong diisi, kayak kemarin di Jogja dan Solo, Mas Bimo isi duluan, nanti saya yang setelah Mas Bimo ya apa katalah kalau yang meminta itu calon RI-nya satu Indonesia ya saya siap Pak gitu, paling tidak besok kalau sudah jadi RI 1 saya pernah satu panggung dengan beliau kan gitu. Tapi saya lebih tertarik menggarap versi digitalnya teman-teman ya, karena saya generasi Newman, saya bergaya generasi Z, jadi lebih suka menggarap yang versi digitalnya. Makanya optimis banget bakalan gede. Karena kalau versi digital itu faktor kalinya jauh lebih besar. Gabungnya gimana? Saya ketinggalan mikrogul. Kak Muhammad silahkan tanyakan ke yang memberikan informasi. Yang memberikan informasi Zoom malam ini. Kemudian boleh gabung. Siap, semangat Kak Riki. Kemudian Mas Bimo mau tanya dari Kak Muhammad, apakah yang bermitra ikut Zoom walaupun belum ikut bro, berikut dia mengajak teman-teman tapi belum bisa ikut bro, apakah dapat income masuk? Mohon maaf, belum bisa.
ya. Jadi harus punya bro dulu, baru ngundang yang lainnya, supaya yang lainnya itu jadi timmu gitu ya, jadi timnya Kak Muhammad. Jadi ini silahkan dipikirkan sebijak mungkin, secepat mungkin bagaimana punya budget untuk punya bro-nya ya, karena ini memang wow banget teman-teman ya. Saya aja sudah ada plan untuk pakai Facebook Ads, Instagram Ads, dan lain sebagainya untuk saya sasarkan ke tempat daerah Jawa Timur. Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana tahunya kelasnya Bosman itu 7 jutaan ke atas, yang MMBC dan lain sebagainya. Karena RTP ini diadakan laginya baru tahun ini setelah sekian lama tidak diadakan. Jadi yang menanti-nanti ketemu dengan Pak Madiku offline, yang baru nabung mungkin 3 juta atau berapa, nunggu MMBC, setelah tahu ternyata RTP ini 3 juta, itu pasti sangat gampang masuk. Di Solo kemarin ada 100 orang lebih. Kemudian Kak Muhammad, Mas, ini Mas Bimo Baliamol bukan ya? Mantan ya, bukan Baliamol. Dulu pernah di sana ya. Dulu pernah di sana coaching dropshipper 6.400 peserta yang referral saya sendiri. Jadi saya mantan ya. Kalau sekarang punya kelas sendiri jago TikTok affiliate. Kak Ari gabung, kalau gabung Microgold apa otomatis bisa ikut acara RTP di Malang secara gratis? Tidak bisa. Jadi pilihnya hanya salah satu. Kalau ikut RTP di Malang tidak dapat emas, kalau jadi mitra Microgold tidak ikut kelas. Nah, kalau mau dua-duanya berarti investasinya 2 bro atau 2 kali 2.950.000. Oke, kemudian Kak Isno, kalau masang bro di bawah akar sendiri bisa, sangat bisa. Jadi kalau sudah punya bro, itu nanti ada sistem webnya, teman-teman dikasih akses username dan juga passwordnya, mau taruh orang di grup sales kiri, di grup sales kanan, itu bisa diatur suka-suka. Jadi misalkan ini khusus kota Solo saya taruh di kiri, ini kota Jogja saya taruh kanan, saya pengen lihat Solo sama Jogja nih pergerakannya seperti apa, sangat boleh. Kak Pujianto setiap bro cuman cari 2 ya Mas, misal dapat 3, bikin bro lagi, enggak. Jadi ketika dapatnya itu lebih dari 2, taruh di bawahnya. Misalkan nih, Kak Puji ini saat ini punya 1 bro. Kemudian ternyata ketika sharing-sharing cerita-cerita tadi, nggak cuma 2 nih, ada 3, si A, si B, sama si C. Nah, si C ini taruh mana? Si C ini bisa ditaruh di bawahnya si A, atau bisa ditaruh di bawahnya si B. Makanya teman-teman di sini ada yang kaget, saya belum aktif, belum presentasi, belum cerita-cerita, tapi kok di bawah saya sudah ada mitra-mitra. Kenapa? Karena dapat limpahan dari atasnya tadi. Karena hanya boleh buka 1 jalur di kiri, 1 jalur di kanan, gitu ya. Kecuali punya bro-nya lebih dari 1, itu beda lagi. Kalau kayak saya punya 22 saat ini, karena goal saya itu sampai 31. Ya, jadi saya bisa taruh di beberapa titik gitu ya. Kemudian Kak Faisal, 7 bro lah target. Mantap ya, sangat ideal 7 bro. 31 lebih sangat jauh ideal. Tapi 7 itu sudah sangat keren banget. Ya, itu cuannya udah lumayan. Kemudian Kak Isnu, kalau pasang bro itu hitungan bonusnya tetap masuk? Yes, tetap masuk. Yes. Ya kalau mereferensi langsung dapat bonus referral, kalau dikasih dari atasnya referralnya nggak dapat, tapi yang 3 kiri dan kanan tadi dapat. Kalau beli dari Kak Ilva, beli bro langsung 3, 2 akun naruhnya di bawahnya akun yang pertama, iyakah? Betul. Betul. Jadi kayak tadi yang si apa namanya warna biru tadi, ada si kuning kiri, si kuning kanan. Nah, kuning kiri kanan ini juga atas nama kita juga kalau belinya 3 bro. 3 bro itu bisa misalkan 2-nya untuk emasnya, 1-nya untuk kelas di Malang atau Tangerang juga boleh. Ada support untuk promosi online, landing page, dan sebagainya. Saya landing page masih on progress, 50% belum jadi, karena ada beberapa hal yang saya kerjakan bareng-bareng. Jadi kalau teman-teman mau bikin sendiri, boleh. Nah, kerennya Pak Madiku itu untuk support sistem, teman-teman dibebaskan buat sendiri, karena beliau udah percayalah, alumni kelasnya, sahabat-sahabatnya itu orang-orang hebat. Jadi saya pun kayak tadi, bikin file presentasi ini saya nggak diajarkan, saya nggak ada yang bikinkan, saya bikin sendiri ya, karena Bosman sudah menyerahkan, wis, percaya, trust sama timku, sama Mas Bimo dan sebagainya untuk membuat support sistem sendiri. Kak Asrori, saya sudah lama nunggu, murah Kak, alhamdulillah langsung dapat di Solo, murah lagi, betul ya, saya juga sangat lama menunggu RTP. Apakah untuk penukaran bukan mini gold ya, micro gold ya, di toko-toko emas bisa, tidak bisa untuk saat ini, belum bisa.
Kalau mau nuker dikirim ke kantor ya. Kalau di Jakarta langsung bisa datang, di daerah Jabodetabek bisa datang ke kantor. Kalau yang luar itu kayak saya di Jogja, saya kirim lewat pengiriman. Kalau seperti ini pemahamannya apakah sama dengan MLM Mas Bimo? Beda ya. Karena kalau MLM itu nggak ada kelas yang dijual gitu, nggak ada. Kelas yang dijual nggak ada, kemudian apa namanya nggak bisa untuk kayak tadi custom desain pakai kartu nama penunjang bisnis saat ini, hanya jualan tok bisa gitu ya. Jadi Pak Mardigu tuh bikin support apa bikin sistem bisnisnya tuh keren banget. Ada orang-orang yang pro dan kontra dengan bisnis jaringan, ada yang suka, ada yang enggak, makanya dibikin 3 konsep bisnis yang mau pakai pendukung bisnis saat ini bisa dengan custom design tadi, kartu nama dan sebagainya. Yang jago jualan aja, nggak usah bangun tim juga boleh, tapi yang suka kerja bareng-bareng karena pasif income-nya disediakan sistemnya juga. Kalau di MLM nggak ada yang seperti ini. Apalagi kalau yang pengen belajar ilmunya saja, itu juga ada sistemnya gitu ya. Di MLM nggak ada yang seperti itu. Kak Bimo, apakah ada izin untuk direct selling-nya? Nah, ini kemarin sudah masuk ke Kemendak. Jadi Kemendak menyampaikan nggak perlu CUPL karena ini bukan MLM. Tapi uang saya nggak ada. Oke. Jadi ini bukan MLM. Kalau MLM harus pakai CUPL. Kalau nggak ada CUPL nggak bisa beroperasi. Jadi karena bukan MLM nggak perlu ada CUPL. Muslim dan lain sebagainya minta tolong di mute biar kondusif ya. Nanti kalau mau bertanya lewat chat dulu boleh. Kemudian kalau langsung beli 3 Pro gimana Kak? Boleh. Nanti saya silahkan tanyakan ke yang mengundang. Kalau mau beli 3 bagaimana? Tinggal cara daftar dan lain sebagainya langsung diajari ya. Langsung diajari. Sudah punya Bro 3, terus beli produk custom, apakah termasuk beli Bro dan dapat berapa titik? Ya. Jadi kalau beli custom itu beda, ya. Beda. Beli custom itu harus 300 piece, kemudian nambah 650.000 untuk dapat Bro. Custom hitungannya beda. Kalau yang 2.950.000 itu yang masuk kemitraan yang versi reguler. Kak Yunis, bagaimana cara memesan model yang diinginkan? Misalkan buat kartu mikrogolnya itu ada nama atau foto bisnis kita. Ya, nanti Kak Yunis bisa tanyakan ke yang mengundang, nanti dikasih ukuran desainnya berapa kali berapa, karena kalau saya sampaikan di sini nanti pasti juga mungkin bisa jadi nggak ingat tadi ukurannya berapa ya, terus ketentuannya berapa piece, lalu menghubungi siapa, lalu transfernya kemana. Nah, jadi nanti silahkan tanyakan ke mengundang supaya dipandu kalau mau custom design seperti apa. Gitu. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Mungkin saya sediakan waktu 5 menit lagi jika ada pertanyaan. Kalau nggak ada, nanti teman-teman silahkan lanjut kepada yang memberikan informasi saat ini untuk lebih detailnya, cara daftarnya, cara dapetin emasnya, atau info kelas-kelasnya yang lainnya. Gitu ya. Karena ini tahun terakhir kelasnya Pak Madiku, dan teman-teman langsung dapat hak kemitraan bisnis. Jadi teman-teman yang kemarin RTB di Solo, nah mungkin sudah ada pertimbangan nih, Bro-nya mau diambil apa enggak. Kalau enggak mau diambil ya kasihkan saya enggak apa-apa. Karena yang ikut Bro itu enggak wajib ya, mau dipakai bisnisnya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Enggak Mas, saya itu per hari udah miliaran, kalau 4,5 juta saya enggak mau, enggak doyan gitu ya. Ya udah nanti kasihkan ke saya apa yang lain. Satu Bro berapa rupiah? Kata Teguh 2.950.000. Bro ini bisa berupa kelasnya Pak Madiku RTP atau bisa didapatkan dalam bentuk emas ya, emas mikrogol. Info pendaftaran Kak Puji silakan menghubungi kepada yang mengundang malam ini, yang memberikan informasi malam ini siapa, dapat infonya di mana. Nah, silakan dihubungi siapa yang memberikan info. Kak Iva, tiap kita beli Bro, baru naruhnya tetap di bawah jaringan yang sudah ada atau bikin jaringan baru. Bisa di bawahnya yang sudah ada, bisa jaringan baru juga boleh. Nanti akan dikasih trainingnya, lebih ideal yang mana. Yang penting teman-teman saat ini punya Bro dulu. Atau kalau budgetnya lebih, saran saya minimal 3. Minimal 3 Bro. Jangan sampai menyesal di belakang. Kenapa? Karena kerjanya sama, capeknya sama, hasilnya beda. Kalau bisa 31 kayak saya ya boleh. Tapi kalau belum, minimal 3 itu ideal banget. Atau kalau 7 lebih bagus. Ada lagi pertanyaan? 2 menit lagi akan saya tutup dan bisa bertanya langsung kepada yang memberikan informasi Zoom malam ini. Yang RTB Solo, besok malam masih ada Zoom dengan Pak Madiku ya.
Oke, tidak ada. Sudah cukup jelas informasinya, dan ini juga saya rekam, jadi teman-teman nanti yang butuh rekamannya boleh nanya ke yang mengundang, minta rekamannya, misalkan pengen diulang detailnya seperti apa, boleh, atau kalau sudah bermitra Bro, itu bisa di-share kepada calon mitra. Saya belum bisa jelasin, Mas, nunggu Zoom seminggu sekali agak lama. Bagaimana kalau rekaman ini saya share ke teman saya yang sangat ngefans sekali sama Bosman? Boleh, ya. Saya yang ngoceh, saya yang cuap-cuap, saya yang berbusa-busa di video itu, Anda yang cuan, nggak apa-apa ya. Oke, Kak Rica, pertanyaan terakhir, apakah kalau ikut RTB otomatis terdaftar sebagai member Microgold? Ya, betul, tapi tidak dapat emasnya. Jadi bukan membernya, bukan Microgold ya, membernya itu istilahnya Bro, karena nanti apa? Next ada power bank listrik rumah, yang ada fast charging, ada kompor listrik, apa namanya, ada juga next project adalah motor listrik dan lain sebagainya. Ya, dan saya pun juga dalam waktu dekat, mungkin sekitar minggu depan akan ke kantor Freenet, jadi pengen menyaksikan langsung, pengen mendokumentasi, bikin videonya, edukasi masyarakat, ini loh power bank listrik. Cuman yang ready saat ini baru Microgold dan juga kelas RTB. Jadi teman-teman untuk informasi power bank listrik rumahnya bersabar. Kenapa? Intinya gini, teman-teman punya tagihan listrik berapa, misalkan di rumah biasanya 1 juta, itu teman-teman nanti hanya bayar separuhnya. Kalau punya perhotelan, biasanya misalkan listriknya sebulan tuh 20 juta, bayarnya hanya 10 juta nantinya. Dan itu tarif flat. Kalau teman-teman misalkan punya hotel, banyak kamar, kalau nggak ada penghuninya, lampunya dimatiin, itu mau diterangin semua lampunya, itu nggak akan jebol, karena tarifnya flat. Kemudian kalau punya kompor listrik, yang misalkan punya usaha kuliner, yang masak 24 jam, listrik tidak akan jeblok, karena tarifnya flat. Jadi ini keren banget sistem yang dibikin, dan teman-teman nanti yang punya Bro itu otomatis teman-teman mendapatkan kesempatan informasi di awal, seperti kayak saya, karena apa namanya serius di bisnisnya Bosman ini, dan ya saya bersyukur ada apa-apa, kadang Pak Madiku telepon, sharing, dan sebagainya, lalu ya dalam tanda kutip ada apa ya, sedikit karpet merah lah untuk ke perusahaan Freenet. Kemarin saya cerita, saya seorang YouTuber, seorang konten kreator, boleh nggak saya datang ke perusahaan? Boleh, sangat boleh, silahkan, nanti podcast saya juga boleh, di situ akan saya jelaskan semuanya. Ya. Jadi bersyukurlah teman-teman yang dapat informasi malam ini mengenai Bro Business Right Owner, kemitraan hak bisnis bersama Bosman Madiku. Jika ada yang belum jelas, ingin ditanyakan lagi, silakan teman-teman bisa ikut Zoom minggu depan atau bertanya kepada yang mengundang. Nanti yang mengundang pasti akan menjawab, misalkan belum bisa menjawab, pasti juga akan ditanyakan ke saya untuk nanti diteruskan lagi. Ya, teman-teman, terima kasih. Biaya daftar RTB itu 2.950.000. Silahkan nanti tanyakan ke yang mengundang. Untuk Freenet beda dengan Bro, itu nanti ada Bro-nya juga, yang pasti setiap orang ngisi token, teman-teman akan dapat sharing profitnya. Ya, jadi setiap ngisi token punya sharing profit. Kalau teman-teman punya 1.000 pelanggan, setiap bulannya nggak usah jualin lagi token, mereka pasti ngisi. Dan kebayang share profitnya 1.000 pelanggan tadi, teman-teman merem aja, mereka beli token, masuk ke rekening. Jadi memang Bosman ini bikin sistem ini benar-benar wow, luar biasa gitu ya. Oke teman-teman, saya cukupkan karena sudah 1,5 jam. Sampai ketemu di lain kesempatan, sampai di next Zoom hari Rabu, atau sampai ketemu offline di Malang. Ya, saya doakan teman-teman banyak yang datang ke Malang, kita ketemu di sana, foto bareng Bosman, ngobrol bareng tentang Indonesia Emas ya. Terima kasih. Jika ada salah kata yang kurang berkenan atau ada pertanyaan belum terjawab, mohon maaf. Sampai ketemu di next Zoom.